Dengan kata lain, kalian dan musuh kalian itu sama-sama mengalami luka dan sama-sama mengalami sakit yang semisal. Akan tetapi, kalian itu berbeda dengan mereka karena kalian bisa mengharapkan pahala dan pertolongan serta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada kalian melalui kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan janji Allah itu nyata serta pasti benarnya. Sedangkan mereka kaum musyrikin yang memusuhi kalian itu, maka mereka itu tidak bisa mengharapkan sesuatu apapun dari sisi Allah. Oleh karena itu, maka kedudukan kalian lebih utama di dalam jihad itu daripada mereka. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 103 dan 104 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika sedang berbaring. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Dan kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka hendaklah kamu melaksanakan sholat itu sebagaimana biasanya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar orang-orang yang memusuhi kamu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apabila kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah bahwasanya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana yang kamu rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kamu masih bisa mengharapkan sesuatu dari Allah tentang apa-apa yang mereka tidak bisa mengharapkannya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 103 sampai 104. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Ayat-ayat ini merupakan kelanjutan dari firman Allah tentang sholat khauf dan tata caranya sebagaimana difirmankan di dalam ayat 102. Di dalam ayat 103 dan 104 ini Allah memberikan penjelasan lebih lanjut tentangnya, yakni
Allah memerintahkan agar setelah melaksanakan sholat khauf itu, kaum mukminin melakukan zikir yang banyak. Meskipun sesungguhnya zikir tersebut telah disyariatkan dan telah dianjurkan untuk dilakukan setiap kali selesai melakukan sholat yang lainnya. Yakni sholat fardu yang dilakukan dalam keadaan aman diperintahkan untuk melakukan zikir setelahnya. Akan tetapi, berzikir setelah sholat khauf ini lebih ditegaskan lagi, ditekankan lagi perintahnya, karena di dalam sholat khauf terdapat banyak keringanan atas rukun-rukunnya. Dan di dalam sholat khauf terdapat rukhsah atau keringanan atau kebolehan untuk melakukan pergerakan-pergerakan badan, baik maju ataupun mundur ketika sedang melakukan sholat. Dan di dalam sholat khauf juga diizinkan untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya, yang mana semua hal itu tidak boleh dilakukan pada saat melakukan sholat yang fardu dalam keadaan aman. Penekanan terhadap perintah untuk berzikir setelah sholat khauf ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah Ta'ala berkenaan perintah dan kekhususan bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Larangan yang Allah berikan dalam hal menzalimi diri sendiri selama bulan haram yang 4 sesungguhnya merupakan penekanan karena kekhususan dan kemuliaan serta keagungan bulan-bulan haram itu, sehingga meskipun berbuat zalim kepada dirinya sendiri itu terlarang pada bulan-bulan yang lainnya, akan tetapi Allah menyebutkan kembali larangan itu dan memberikan penekanan terhadap tidak dibolehkannya menzalimi diri sendiri pada bulan haram. Sebagaimana Allah telah secara khusus memberikan penekanan kepada tidak dibolehkannya menzalimi dirimu sendiri pada bulan-bulan haram itu, padahal pada bulan yang lainnya pun Allah larang. Tetapi Allah tekankan karena kemuliaan dan kehormatan serta keagungan bulan haram itu, maka dengan cara yang sama Allah memberikan penekanan terhadap perintah untuk melakukan zikir yang banyak setelah melakukan salat khauf. Meskipun zikir itu juga diperintahkan setelah melakukan salat-salat yang lainnya. Penekanan atas perintah banyak berzikir ini menunjukkan kekhususan salat khauf. Sehingga ayat ini Allah buka dengan firman-Nya, "Fa-idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu itu, ingatlah Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Yang dimaksudkan adalah Allah memerintahkan kepada umat Islam setelah melakukan sholat khauf itu untuk tetap mengingat Allah di dalam segala keadaan di sepanjang waktunya. Selanjutnya,
Allah Ta'ala kembali berfirman, "Fa'idzat ma'natum faqimus shalah." Dan kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maksudnya adalah ketika kalian sudah terbebas dari rasa takut dan terhindar dari ancaman yang datang dari musuh-musuh kalian, dan masing-masing kalian telah merasa tenang dan tentram karenanya, fa'aqimus shalah, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Maksudnya, lakukan sholat dengan tata cara dan rukun-rukun yang sempurna. Dan dirikanlah sholat itu sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kalian dengan batasan-batasannya, kekhusyuannya, rukuknya, sujudnya, serta semua perkara di dalam sholat. Dan kemudian Allah Ta'ala kembali firmankan, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu, kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tentang firman ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya diwajibkan untuk melakukan sholat kepada orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sholat itu memiliki waktu-waktu tertentu yang waktu itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana waktu-waktu haji yang telah ditetapkan pula atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Alal mu'minina kitaban mawquta. Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, berkenaan dengan firman ini, ditentukan waktunya, kitaban mawquta, maka yang dimaksudkan adalah sholat itu telah dijadwalkan oleh Allah Ta'ala secara teratur, sehingga setiap kali telah terlewati satu waktu sholat, maka waktu yang lainnya datang. Setelah zuhur, asar, setelah asar, maghrib, setelah maghrib, isya, setelah isya kemudian datanglah waktu sholat subuh sesuai dengan ketetapan yang Allah dan Rasul-Nya telah tentukan. Setelah memerintahkan untuk banyak berzikir dan menjaga waktu-waktu sholat itu, kemudian Allah Ta'ala menyemangati kaum mukminin agar berhati teguh, sebagaimana Dia firmankan, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Dan janganlah kamu berhati lemah di dalam mengejar mereka. Yang dimaksud adalah bahwasanya di dalam perang itu umat Islam tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tetap sholat dan berzikir, dan setelah itu juga tetap berteguh hati, dan janganlah memiliki sifat lemah dalam mengejar musuh-musuh yang kalian hadapi. Bahkan Allah menghendaki agar umat Islam bersungguh-sungguh di dalam menghadapi mereka. Perangilah mereka dan awasilah mereka di setiap penjuru dan di setiap tempat. Allah memerintahkan itu walaupun Allah mengetahui bahwasanya umat Islam kadang berada di dalam keadaan kesakitan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Apabila kalian menderita kesakitan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka pun
menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian mengalaminya. Yang dimaksud dengan firman ini adalah apabila kalian mengalami luka dan kematian, janganlah menyurutkan tekad kalian dan semangat kalian, karena sesungguhnya luka itu dan kematian itu juga menimpa pula kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Iyamsaskum qarahun faqad massal qawma qarahun mislu. Jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 140. Dengan kata lain, kalian dan musuh kalian itu sama-sama mengalami luka dan sama-sama mengalami sakit yang semisal. Akan tetapi, kalian itu berbeda dengan mereka karena kalian bisa mengharapkan pahala dan pertolongan serta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada kalian melalui kitabnya dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji Allah itu nyata serta pasti benarnya. Sedangkan mereka kaum musyrikin yang memusuhi kalian itu, maka mereka itu tidak bisa mengharapkan sesuatu apapun dari sisi Allah. Oleh karena itu, maka kedudukan kalian lebih utama di dalam jihad itu daripada mereka. Dan kalian lebih kuat keinginannya untuk berperang, untuk menghadapi mereka, berjihad di jalan Allah daripada perang yang mereka jalani. Dan kalian memiliki keinginan yang lebih kuat dalam hal menegakkan kalimat Allah dan meninggikannya. Dan tentang hal itu, Allah mengetahuinya dengan pasti. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada musuh-musuh kalian. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dengan kata lain, Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana dalam semua urusan yang ditentukan dan di dalam setiap keputusan yang telah dibuatnya, serta di dalam pelaksanaan perintah dan keputusannya sehubungan dengan peraturan-peraturan, hukum-hukum syariat, maupun aturan-aturan lain berupa tatanan alam semesta ini. Dialah Allah yang maha terpuji untuk setiap keadaan. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 103 sampai 104 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 105 sampai 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.